Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala limpahan rahmatnya, bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya dengan nikmat yang Allah berikan, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita semua bisa kembali bertemu dalam siaran ini, dan insya Allah dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba mendirikan ibadah di bulan Ramadan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan maupun yang akan kita tunaikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Tidak hanya itu, bahwa Ramadan juga memberikan tarbiyah kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang siap dipimpin dan siap memimpin. Al-Quran bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya kita sebagai khalifatu fil ard. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita banggakan, nabi yang kita cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita ini pada hakikatnya adalah sebagai pemimpin. Minimal kita ini menjadi pemimpin pada diri sendiri, kalau belum bisa memimpin orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pada diri dan juga pada umat ini dalam level apa saja. Apakah kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, apakah kita sebagai pemimpin dalam RT, RW, bahkan sampai level yang paling tinggi sekalipun, pemimpin sebagai kepala negara. Sesungguhnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keteladanannya kepada kita. Terlebih lagi lewat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil, bukan hanya berhasil dalam memimpin keluarganya, tapi masyarakatnya, bahkan berhasil menciptakan negara yang madani, negara yang betul-betul dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibanggakan oleh umat saat itu tentunya. Bahkan oleh kita saat ini. Bahwa bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam memimpin umat saat itu, ada beberapa trik, ada beberapa kiat yang tentu bisa kita jadikan pedoman dalam memimpin pada diri kita, pada keluarga kita, dan juga pada masyarakat luas tentunya. Apa yang menyebabkan keberhasilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menjadi seorang pemimpin? Yang pertama sekali adalah bagaimana keberhasilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat. Tidak lain dan tidak bukan karena kepemimpinan beliau didasari dengan akhlakul karimah. Sebagaimana yang beliau sabdakan kepada kita semua, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia saat itu tentunya, dan juga kita umat yang menjadi pengikutnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cerminan kepada kita bahwa memang siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun status sosial yang kita sandang, terlebih lagi kita mengemban amanah sebagai seorang pemimpin, maka akhlakul karimah menjadi faktor utama untuk keberhasilan ia mengemban amanah yang dimuliakan Allah tersebut. Karenanya dalam cerminannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menampilkan bagaimana budi pekerti dan akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada keluarganya tapi juga kepada masyarakat luas. Ini barangkali pemirsa dimanapun berada yang harusnya menjadi patokan dasar bagi kita. Kapan dan dimanapun yang kita kedepankan
terlebih lagi kita mengemban amanah sebagai pemimpin, maka akhlakul karimah ini menjadi patokan utama. Yang kedua, yang menjadikan keberhasilan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam memimpin umat saat itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya satunya kata dan perbuatan. Tidak ada perbedaan apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan dengan apa yang beliau lakukan. Selalu ada kesamaan. Bagaimana ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada umatnya saat itu, wahai umatku, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ayat yang beliau sampaikan kepada umat saat itu bukan hanya sekedar untuk dikirim atau ditransfer kepada umat, bukan hanya untuk diberitahukan kepada umat saja, tidak. Tapi memang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan terlebih dahulu apa yang akan beliau sampaikan kepada umat. Karenanya, pemirsa dimanapun berada, satunya kata dan perbuatan ini juga menjadi faktor yang sangat penting bagaimana kita bisa sukses memimpin diri, memimpin keluarga, bahkan memimpin apapun amanah pimpinan yang disandangkan kepada kita semua. Hal ini, pemirsa dimanapun berada, juga dicerminkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Beliau memerintahkan umat untuk mendirikan sholat. Tidak ada sholat yang paling lama dilakukan oleh seorang hamba kecuali oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau kita mau bercermin kepada diri kita, mohon maaf, masing-masing di antara kita sulit rasanya untuk bisa mendirikan satu malam suntuk, mulai tengah malam hingga menjelang subuh bisa mendirikan qiyamul lail sebagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam hal menerapkan hukum, baginda Rasul tidak pernah pandang bulu. Sehingga ketika terjadi ada tuntutan dari masyarakat luas, ada tuntutan dari umat bagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bisa bersikap adil, dengan tegas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau saraqat Fatimatan laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah Muhammad, ya, andai kata Fatimah bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, maka aku akan yang memotong tangannya. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa dimanapun berada, ini adalah merupakan contoh dan teladan bagi kita tentunya. Bagaimana ketika kita diamanahi menjadi seorang pemimpin, ada pelanggaran yang dilakukan oleh kita atau oleh orang yang terdekat dengan kita, maka mau tidak mau kita pun harus tegas, berani menerapkan hukum yang itu sudah menjadi kesepakatan atau aturan secara bersama. Yang ketiga, pemirsa dimanapun berada, yang menjadikan sukses baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umatnya adalah karena adanya taqarrub ilallah, kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini betul akan keterbatasan dirinya sebagai seorang hamba, bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah benar adanya. Muhammad adalah hanya seorang makhluk, hanya seorang hamba yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibarat kalau siang hari beliau tegas dalam menjalankan amanah yang ada di pundak beliau, tapi di malam hari beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kelemahannya sebagai seorang hamba. Dari sini, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita hendaknya bisa bercermin dan mengambil i'tibar. Kalaulah memang kita ingin sukses dalam memimpin amanah apapun yang ada di pundak kita, amanah yang Allah berikan, amanah yang umat berikan, titipkan kepada kita semua, maka ikutilah bagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, kalau kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya keberhasilan di dunia, tapi juga insya Allah keberhasilan di akhirat pun akan kita dapati. Keberkahan insya Allah akan mengiringi kita dalam menjalani amanah yang ada di permukaan bumi ini. Barakallahu lana walakum jami'an. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.